Selamat malam teman-teman semua, ketemu lagi sama saya Hadi Jumaidi atau biasa dikenal dengan Om J. Nah, kali ini kita akan belajar gimana sih cara dapetin profit dari Nasdaq sampai ratusan persen. Nah, buat teman-teman yang baru hadir atau baru pernah trading di Nasdaq, boleh absen dulu. Siapa yang baru pertama kali trading Nasdaq atau belum pernah nyentuh nih trading Nasdaq? Ada nggak? Saya pengen tahu. Teman-teman yang di chat, ada yang belum pernah trading Nasdaq nggak? Pak Feriza, oke, belum pernah. Pak Hari baru, Pak Marzuki baru, Kapok MC terus. Pak Henry pernah, oke. Pak Haris boncos. Pak Edi Wijaya baru. Pak Ibob belum profit ya. Babak belur. Oke, sekarang saya tanya sama teman-teman, ada nggak yang udah pernah trading Nasdaq, pernah profit, tapi loss lagi? Siapa di sini yang udah pernah trading Nasdaq dan sudah profit, kemudian loss lagi? Oke, banyak juga nih. Sering kena badai. Bu Putri, Bu Putri sering banget tuh sharing sama saya udah profit loss lagi. Saya profit balik arah malah loss. Sering, Pak Yongki juga ya. Oke, jadi kita di sini saya sudah profit 100% kena badai jadi MC. SK 1618 siapa ya? Dari 500 jadi 1800-an, mantap nih. Bu Teresia sering profit loss lagi. Oke, sekarang kita akan bahas tidak terlalu ke technical, tidak terlalu ke fundamental, tapi gimana sih cara kita bisa menaklukkan Nasdaq secara global. Karena cara ini sebenarnya udah ada sebagian yang tahu, tapi tidak mengaplikasikan dengan baik gitu. Yang ujung-ujungnya malah berakhir dengan loss lagi, udah profit sampai ratusan persen, tapi loss lagi. Oke, di sini kita sharing aja ya. Nah, pertama, profit ratusan persen dari Nasdaq. Mungkin tadi juga teman-teman banyak yang udah sharing ya, saya udah pernah dapat profit di Nasdaq, terus loss lagi. Saya sering kegocek sama Nasdaq. Terus juga saya baru pertama kali trading Nasdaq. Apa mungkin sih ada trader-trader yang bisa cuan di Nasdaq? Jadi kalau misalnya kita bilang mungkin nggak sih ada trader-trader yang cuan? Tadi ada yang bilang juga tuh dari $500 bisa jadi 1.800 dalam berapa lama ya? SK 1618 mungkin boleh sharing berapa lama dari $500? Oke, jalankan 4 minggu. 4 minggu kita meraih keuntungan atau ngumpulin keuntungan sampai sedikit-sedikit udah banyak, akhirnya loss lagi, bablas lagi gitu. Jadi kalau misalnya dibilang apa bisa dan mungkin, sudah banyak yang membuktikan ya, dari Bapak atau Ibu SK 1618 juga sudah sharing sama teman-teman. Dan juga kalau misalnya kita tahu ada analis Astronaci, waktu itu dia berhasil mendapatkan profit dari $100 menjadi $1.000 dalam waktu kurang lebih sama 4 minggu ya. Jadi memang nggak langsung butuh proses bisa ratusan persen dalam waktu yang singkat. Nah, waktu itu juga salah satu trader CET, Pak Bahtiar, mungkin udah ada yang pernah tahu ya. Beliau berhasil mendapatkan profit dari $2.000 menjadi 10.000 atau 12.000 gitu dalam 5 hari nih teman-teman. Jadi beliau masuk di momen yang tepat dan juga menggunakan teknik yang tepat. Nah, saya juga pengen sharing nih, gimana cara dapetin profit sampai ratusan persen di Nasdaq. Saya kasih intip sedikit transaksi saya ya. Nah, jadi ini adalah akun-akun baru yang memang dibuat untuk melakukan trading baik itu di Nasdaq maupun di Gold dan juga beberapa pair lain.
Nah, ini akun baru dibuat per tanggal 16 Agustus kemarin. Jadi pas migrasi dari MT4 ke MT5, di sini saya buat akun baru, cobain trading di Nasdaq dengan modal $500. Berarti belum ada seminggu ya, kurang lebih mendapatkan profit sekitar 120 atau 130%. Caranya gimana ya? Pasti teman-teman pengen tahu gimana sih Pak Bahtiar bisa dapat profit gede, terus juga Bung Ical dapat profit gede. Mungkin yang teman-teman suka ingat ya, di Dollar Hash juga Pak Bambang pernah profit dari $500 sampai berapa ribu dolar gitu. Dia sering sharing sama saya lupa berapa persennya. Jadi mungkin aja kita bisa dapat profit ratusan persen dengan cara yang benar gitu. Jadi kita di sini nggak fokus ngomongin masalah technical, juga tidak fokus ngajarin tentang poin-poin tertentu gitu secara global, tapi akan saya bongkar satu persatu ya. Kita sambil diskusi aja, buat teman-teman yang mau tanya silakan. Nah, apa sih rahasianya Pak Hadije cara cuan di Nasdaq sampai ratusan persen? Nih, rahasianya yang pertama, trader itu harus mengerti technical karakter dari pair tersebut gitu. Terus kalau misalnya kita sudah punya teknik sebagai seorang scalper, boleh nggak kita juga belajar teknik sebagai seorang swinger? Atau kita mau teknik sebagai investor gitu. Saya pernah mengajarkan beberapa teknik sama teman-teman. Kalau udah lama gabung sama Orbit Trade pasti tahu teknik scalping yang saya lakukan menggunakan teknik apa. Coba jawab. Betul. Pak Erlangga, Bollinger Band. Di time frame-nya time frame berapa? Time frame M15. Oke, banyak yang memperhatikan ya, tapi banyak yang mempraktekkan nggak? Siapa yang udah mempraktekkan dan berhasil? Saya tapi sering kegocek, Pak Nur Rohman. Belum mencoba, Pak Lukman. Oke, sedikit berhasil, banyak loss-nya. Oke, belum tahu tekniknya. Belum berani scalping Nasdaq, sudah mempraktikkan, sering kegocek. Oke, nanti saya kasih tahu teknik lain ya untuk scalping juga nih. Saya senang aktif kayak gini nih. Jadi teknik yang pertama, poin pertama, kita harus tahu dulu teknik yang kita gunakan. Kalau untuk scalping benar, boleh pakai Bollinger Band di time frame yang kecil. Terus kalau untuk swing gimana Pak Hadi? Ya, kita juga bisa menggunakan teknik Bollinger di time frame besar. Cuman belum saya sempat bahas detailnya. Gitu ya. Waktu itu saya pernah bahas tentang menggabungkan antara trading with multiple time frame dengan Bollinger. Jadi saya menggunakan multiple time frame yang dikombinasikan dengan moving average. Ada yang pernah ikut nggak webinar saya mengenai Bollinger dan juga multiple time frame? Pernah. Oke, Pak Erlangga kayaknya setia nih. Ngikutin terus ya webinarnya Orbi atau ngikutin terus webinarnya Om J. Pernah. Baru join. Oke, Pak Rija. Bu Katarina. Belum, Pak. Pak Handoyo, Miss ya. Pernah Om masuk dikit-dikit. Masuk gede malah los. Oke, itu kesiapan mental Pak Kurniadi. Nanti juga kita bahas. Theodorus baru join. Oke, yang baru join salam kenal. Silakan belajar. Nanti video-videonya mungkin akan ada di Forex Flick. Kalau misalnya belum ada, nanti kita akan ulang ya edukasinya. Jadi kalau untuk swing trade biasanya kita menggunakan time frame besar seperti H1, H4 itu kita lihat dari berbagai macam time frame, terus juga ada beberapa konfirmasi seperti moving average, terus kayak Bollinger, trendline, overbought, oversold itu bisa kita gunakan untuk trading untuk long term. Nah, kalau untuk trading Nasdaq sebagai investor, pernah nggak ikut waktu itu saya webinar
awal bulan ketika baru ganti kontrak. Jadi Nasdaq ini kan kemarin per 3 bulan ganti kontrak ya. Saya pernah bilang, coba siapa yang mau invest dalam waktu masa kontraknya 3 bulan, kita coba nih berapa pips dapat. Itu bisa juga dipraktekkan teman-teman. Pak Handoyo pernah ya? Mantap. Ya, jadi juga waktu itu sebenarnya apa yang saya sampaikan saya praktekkan, tapi karena ada sedikit kendala, waktu itu lagi floating profit, saya salah klik, jadi close posisi yang profit. Akhirnya planning dari awal pengen nge-hold posisi, cancel deh gara-gara salah posisi. Ya, jadi Nasdaq ini bisa kita coba tradingkan, kita hold ya, dengan dana $500, katakan trading 0,05 gitu. Pergerakan dari awal kontrak kemarin sekitar Juni, Juli, Agustus, September. Dari Juni sampai September kalau dihitung itu sudah mencapai 1000 pip. 1000 pip kalau kita trading 0,05 dengan dana $500 itu udah $1000, which is profit kita udah sampai 200%-nya dari modal kita. Kalau masuk di akhir kontrak sebaiknya jangan. Karena kalau di akhir kontrak nanti pas kontraknya berakhir, posisi juga akan ke close otomatis. Gitu ya. Pak Syafi'i kalau misalnya mau coba trading di akhir kontrak sebaiknya jangan, karena ketika kontraknya berakhir posisi kita semuanya akan terclose baik mau profit ataupun loss. Oke. Nasdaq mayoritas naik. Betul Pak Riza. Nanti belajar ya lebih detail tentang Nasdaq. Nah, terus juga kalau kita sebagai trader, kita jangan semua dicoba-coba. Ah, nggak cuan nih di Nasdaq, pengen cari di GBP, atau mencari di Euro, atau di UJ. Kalau bisa saran saya fokus aja, fokus kenali karakternya, dan juga pelajari dan perdalam tekniknya. Gitu. Jangan kita coba-coba, nanti malah ujung-ujungnya nggak fokus. Oke, malam ini nutup gap dulu nggak? Nanti akan saya bahas ya tentang gap ya. NQ minimal balance berapa? Idealnya saya saranin 1000 kalau mau trading Nasdaq. Oke, sabar dulu pertanyaannya. Masih ada rahasia yang kedua. Nah, nih rahasia yang kedua. Trading Nasdaq jangan menggunakan, trading Nasdaq harus menggunakan uang dingin. Ada yang tahu nggak uang dingin itu apa? Uang sampah, uang siap hilang. Uang nganggur, uang sampah, uang yang ada di tong sampah. Salah. Betul, uang siap loss. Oke, pada pinter-pinter ya semua ya, teman-teman. Tapi kadang kita yang udah tahu kalau trading nggak harus menggunakan uang sampah, teman-teman di sini tradingnya pada pakai uang sampah nggak? Coba jawab jujur. Tradingnya teman-teman pada trading. Oke, Bu Katarina pakai uang sampah. Bu Linda tidak semuanya pakai uang tabungan. Lima puluh. Oke ya. Jadi kalau saya jabarin uang sampah tadi teman-teman udah jabarin semua. Uang sampah adalah uang yang siap hilang. Nah, money management atau risk pembagiannya seperti apa nanti di belakang akan saya kasih tahu bocorannya. Oke, sekarang rahasia yang ketiga nih, yang banyak orang tahu tapi jarang dilakukan. Ayo, sebelum saya munculin, coba tebak. Apa nih rahasia ketiga cuan dari Nasdaq? Ada yang tahu nggak? Money management? No. Jaga lot? No. Feeling good? Oke. Rahasia yang ketiga adalah trading ketika perasaan kita sedang senang dan tenang. Tadi jawabannya Pak Ramadan ya. Pak Ramadan, betul. Jadi rahasianya 3 ini. Kita tahu tekniknya, tahu karakternya, menggunakan uang sampah, dan kita harus bisa trading ketika
kita sedang feel good atau sedang tenang, sedang senang. Karena kalau misalnya kita banyak pikiran atau tidak tenang, ujung-ujungnya malah loss gitu. Jadi usahakan teman-teman kalau pengen buat trading plan atau mau trading itu harus tenang dulu. Kalau ada yang bilang mau sholat dulu juga boleh, sholat dulu, berdoa dulu juga boleh, bismillah dulu sebelum entry juga boleh, gitu. So, ya, oke, thank you, Pak Andrisal. Nah, sekarang saya pengen jabarin satu-satu ya. Nah, ini dia tentang tren. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang technical, yang poin pertama ini adalah tren. Mungkin udah banyak yang tahu ya, banyak yang tahu karakter atau jenis tren itu dibagi 3, ada uptrend, ada downtrend, ada juga sideways. Di mana ketika konfirmasi tren itu terbentuk adalah terbentuknya 2 higher high dan 2 lower high. Dan kalau misalnya downtrend itu terbentuk adalah 2 lower low. Sedangkan kalau misalnya market itu bergerak fluktuatif, itu bisa kita sebutkan sideways. Siapa yang senang trading pada saat sideways? Ada nggak teman-teman di sini? Nggak ada, tren aja kegebuk mulu sideways. Oke, tadi pertanyaannya dari Pak Adrisal ya. Kok Nasdaq biasanya nggak ikut tren ya, selalu counter? Nah, berarti Pak Andrisal nggak paham nih dengan tren yang dimaksud. Di sini banyak sekali yang salah memahami mengenai tren analisis. Jadi yang harus teman-teman perhatikan, ketika uptrend dia ada 2 higher high. Ketika downtrend dia ada 2 lower low. Ya. Jangan trading pada saat sideways. Kalau sideways dia kan nggak jelas nih trennya bisa 2 apa dia naik, turun, naik, turun, naik, turun, pokoknya nggak jelas gitu. Tren ini sebenarnya simpel, tapi banyak yang bingung. Kok di buy malah turun, di sell malah naik. Nah, saya kasih tahu ya. Oke, pertama, kita harus melihat time frame dengan time frame yang besar seperti H1, H4, daily ataupun weekly. Ya, di Nasdaq ini time frame besar memang sangat mempengaruhi. Pak Hadi, saya udah ngikutin time frame besar, saya udah buy, tapi kenapa marketnya malah turun? Sering nggak kayak gitu? Saya udah buy nih, tapi malah market yang saya buy itu turun. Sideways lumayan sedap Om. Oke, nih rahasianya ya. Jadi beberapa hari lalu atau kemarin ya, saya sempat sharing ya kan banyak juga yang chatting ataupun telepon sama saya sharing gitu mengenai ilmu teknik trading. Kita trade sesuai dengan trennya. Tapi tren ini sebaiknya ditradingkan pada time frame kita analisa. Kalau misalnya kita melihat tren besar menggunakan hourly atau 1 jam, kita cari koreksinya sampai dia benar-benar konfirmasi di H1 gitu. Nah, ini cocok digunakan untuk swing trade. Jadi kalau misalnya nih kita ngelihat tren menggunakan H1 dan kita pengen trading, ya kita tunggu konfirmasi sampai dia balik dulu, lalu kita entry di poin ini. Ini menggunakan trendline, bisa juga menggunakan moving average. Gitu. Jadi kalau misalnya kita analisanya menggunakan H1, ya kita juga ngelihat trennya juga entry-nya pakai H1 juga. Tapi kalau misalnya kita mau lihat atau analisa menggunakan yang lebih kecil, kita juga harus memperhatikan trennya di time frame kecil. Jangan H1-nya naik,
tapi M30 atau M15-nya turun untuk koreksi. Mau buy atau mau sell? Bingung kan? Nah, itu bingung banget. Jadi kalau misalnya kita mau trading menggunakan M15, ketika dia sudah break kayak gini, nih contoh ya, ini time frame M15, dia turun. Oh, berarti ini udah sell nih, konfirmasi. Walaupun H1-nya masih naik, ini kita jangan buy. Time frame kecil untuk entry om. Iya, kadang kalau biasanya orang nggak sabar gitu. Padahal time frame besarnya kan naik nih ya. Time frame besar naik, tapi dia lagi koreksi turun. Mau buy atau mau sell? Misal kondisi kayak gini nih. H1 atau H4-nya dia lagi naik. Tapi dia ada koreksi. Teman-teman lebih pilih buy atau sell? Oke, kok Imun buy. Katanya buy, sell, tunggu koreksi buy. Bingung. Handoyo sell. Nunggu koreksi. Sell terus buy. Oke. Oke. Gini ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya trennya besar, kan market juga pasti dia kan begini ya pergerakannya. Ada naik, ada turun. Naik, turun, naik, turun. Walaupun tren secara keseluruhan ini naik, kita bisa menentukan. Kita sebagai trader sendiri nih, karena trading itu seni, ujung-ujungnya memang buy. Tapi ketika market turun dan kita mau nunggu dia sampai turun kan lama juga ya, 1 jam atau 4 jam, itu bisa sampai 8 jam atau 12 jam tuh nunggu candle balik lagi untuk menjemput. Kalau memang teman-teman pengen turunin time frame, katakan turunin ke 30 atau ke 15, ketika sudah ada konfirmasi bearish gede kayak gini, kita sell aja gitu. Karena ketika turunnya satu candle ini yang memiliki body gede tuh bisa sampai 100 pip, 50 sampai 100 pip pasti kehajar sama Nasdaq. Gitu. Nah, ini saya kasih contoh lagi. Nih ya, ini time frame H1. Karena saya suka scalping, jadi di sini saya kasih lihat time frame M15. Nih. Ya. Jadi kalau misalnya di time frame H1 mengalami koreksi, penurunan kayak gini, itu di time frame M15 kita bisa cari dulu nih momentumnya. Apakah dia masih bisa di sell atau memang dia sudah koreksinya sudah cukup. Nah, menentukan koreksi bisa menggunakan moving average, bisa juga menggunakan Fibonacci, dan juga bisa menggunakan beberapa pattern gitu. Jadi kita harus cari konfirmasinya ya. Jadi dari time frame besar, walaupun sedang naik, kalau dia turun, kita boleh nih nyopet-nyopet turun dikit, turun dikit. Yang penting tahu dia penurunannya sampai di mana. Biasanya koreksinya sih bisa mencapai EMA 21 atau EMA 34. Nanti di bawah EMA 34 juga ada EMA 90 dan EMA terbawah itu ada EMA 200. Tapi kalau kita udah pakai trendline kayak gini, ketika sudah tembus bisa jadi dia akan ngejar dulu ke trendline-nya kemudian naik lagi. Pakai EMA ini juga oke sih kalau mau scalping. Oke, sampai sini paham ya. Jadi jangan sampai salah lagi. Kita ngelihat tren besarnya naik, ada koreksi turun. Lagi koreksi jangan buy, apalagi averaging, itu nggak boleh, haram. Ya. Jadi kalau misalnya lagi naik, marketnya turun, pilihannya cuma dua. Ya kita mau sell atau kita mau hold. Kalau ada posisi buy di atas gimana? Cut loss, jangan hedging. Ya. Jadi kalau misalnya ada posisi buy terus dia turun, tentuin aja stop loss-nya di mana gitu. Kalau misalnya belum ada posisi,
wah ini masih buy nih. Ya udah tunggu, lagi turun jangan maksain gitu. Kita tahu teorinya, market turun sell, market naik buy. Tapi ketika market lagi turun karena tren besarnya buy, naik, ya kita buy. Salah itu. Jadi ya kita harus lihat time frame-nya. Kalau kita pengen trading di M15 atau di M30, lihat di M30-nya lagi naik nih, ya udah kita buy. Di M15 atau M30-nya lagi turun nih, ya kita sell gitu. Kan tradingnya berdasarkan scalping. Scalping beda sama swing trade. Kalau swing trade ya caranya bukan gini. Kalau caranya kayak gini kan scalping ya, trading ala scalping yang kita follow the trend gitu. Terus juga ya swing juga kan dia follow the trend, cuma range-nya lebar gitu. Kalau sell bisa nggak nanti tiba-tiba naik lagi? Bisa Pak Edi gitu. Makanya kalau kita lihat time frame-nya harus diukur nih. Patokannya apa? Koreksinya sampai di mana? Kalau dia naik terus turun, kan ini kita udah batasi koreksinya. Sampai EMA 21, sampai EMA 34, atau ada 90 atau trendline gitu. Yang penting setiap trading harus menggunakan take profit dan juga stop loss. Ini range penurunannya lumayan sih. 30-50 pips kalau di Nasdaq bisa dapat gitu. Ada yang mau tanya? Kalau di H1 case-nya baiknya narik Fibo dari mana? Nanti kita praktek ya Pak Hanif ya. Om suka counter trend juga kah? Oke, kalau ini dinamakan counter trend. Kalau nyopet boleh aja, asal tahu batas resikonya. Take profit 20 pips, stop loss juga harus 20 pips gitu. Jadi ini kan cara nyopet ala scalping ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat tadi H1-nya kayak gini, dia turun satu candle ini bisa nyopet beberapa kali nih, contohnya di sini aja. Tapi kalau udah ada perlawanan ya udah, kita mau nggak mau harus cut profit gitu. Jadi kebanyakan teman-teman yang loss di Nasdaq itu nggak berani untuk cut loss maupun cut profit. Demennya nahan aja. Udah tahu dia naik, dibawa turun, bukannya cut loss atau reverse, malah dia tetap nahan posisi buy-nya. Apalagi yang bahaya trading Nasdaq tuh averaging. Nasdaq dia nggak akan berhenti turun sampai menemukan konfirmasinya. Konfirmasi untuk pembalikan arah. Jadi kalau dibilang apakah counter trend, ya untuk scalping sah-sah aja. Yang penting money manajemennya sesuai gitu. Lot-nya sesuai, take profit-nya sesuai, stop loss-nya juga sesuai gitu. Jadi ini tuh sebenarnya kita udah tahu, tapi kadang nggak sadar gitu. Kalau market lagi naik, buy. Kalau market lagi turun, sell. Saya sering banget gitu. Banyak teman-teman trader yang tanya, Pak, ini saya ada posisi buy. Koreksi lagi turun. Kira-kira turunnya sampai berapa? Saya ngambil buy lagi di mana? Saya bilang, lah ini marketnya lagi turun gitu. Sebelum ada konfirmasi dia balik buy lagi, ya jangan ngambil buy gitu. Jadi kalau misalnya market turun, kita mau trading nyopet-nyopet bisa turunkan time frame. Kebanyakan di time frame berapa ya? Time frame sih sebenarnya bisa menyesuaikan. Kalau Pak Heru pengen trading pakai time frame kecil boleh aja, mau pakai time frame gede. Saya bahkan suka trading di M1 gitu. Untuk ngikutin flow-nya dia. Dia lagi turun sell, dia lagi naik buy gitu. Cuma tetap take profit-nya 50 pips, stop loss-nya 50 pips, take profit-nya 30 pips, stop loss-nya 30 pips. Efektif tidak? Efektif. Boleh dicoba. Oke, Pak Habib. Saya open buy Nasdaq selalu dihantui overbought karena sudah lama sekali yang frame besarnya uptrend. Gimana ya cara atasinya? Oke, Pak Habib kalau misalnya bingung ya,
Kita kan udah tahu teorinya, lagi uptrend ya buy, lagi downtrend ya sell. Bapak open Nasdaq di time frame berapa, Pak? Kalau misalnya time frame besar, nggak usah khawatir. Misalnya Bapak entry di time frame daily, ya udah asal dijaga aja ya H1. H1 sampai H4 itu range-nya kayak gini loh. Bisa sampai 100 200 pip. Walaupun keseluruhannya naik, dia lagi sell, ya kita jangan buy dulu. Tunggu dia benar-benar confirm untuk buy lagi. Gitu ya. Bisa dipahami mengenai tren? Tren ini simple tapi banyak yang sering salah karena kegocek. Oke, ada yang mau tanya lagi? Lanjut ya ke materi. Nah, ini nih, tadi ada yang tanya gap trading. Siapa yang pagi-pagi tadi ngebuka market, dapat cuan dari gapnya Nasdaq? Pak Dwi, jangan coret-coret ya Pak Dwi ya. Pak Yongki, oke, baik sejenak. Golden time apa 20.30? Boleh Pak Hanif tradingnya jam 20.30. Pak Heru cuan, belum open posisi. Saya Om, tadi pagi sell, saya kira mau langsung nutup gap, ternyata naik dulu. Oke Pak Andrisal. Banyak juga yang tanya nih, gap apakah ketutup Pak Hadi? Ketutup, tapi kalian juga harus tahu ilmunya. Nasdaq ini unik, dia range-nya tuh lebar banget, 100 bisa sekitar 50 sampai 200 pip ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi pagi itu kan gap-nya di 15106. Ternyata dia naik sampai dibawa ke 15117 sampai 15120 gitu. Itu lumayan sekitar 20 pip. Nah, sebenarnya saya udah bikinin trading untuk cara trading scalping pada saat gap trading. Mau tahu nggak caranya gimana? Nih yang sering kejebak nih trading pada saat gap. Oke, mau ya beneran. Nah, jadi pada dasarnya ketika terjadi market lompat, mau itu dia lompat ke atas, mau lompat ke bawah, dia bakalan nutup harga lompatannya itu. Ya, itu yang harus diketahui. Tapi untuk kita nyopet mencopet untuk mendapatkan profit, ini caranya saya udah bikinin di YouTube. Ya, boleh teman-teman nih cari YouTube saya, nanti belajar raih profit di awal pekan dengan memanfaatkan harga lompat. Udah lama, udah saya sharingkan 2 tahun lalu gitu. Ya, waktu itu juga udah saya pernah share update di status. Jadi yang pengen dapat profit dari gap trading itu boleh nonton YouTube channel atau boleh ya nanti mampir lah. Jadi sebenarnya kalau misalnya gap ini dia itu nggak langsung nutup, dia akan koreksi terus membentuk candle perlawanan. Di sini kita buy gitu. Jadi kalau dia ada koreksi dan dia tidak berhasil menembus dari lowernya sini, dia akan naik dulu. Sampai mana naiknya itu bisa diukur sampai Fibonacci. Tapi biasanya kalau teman-teman pengen trading nyopet-nyopet, itu bisalah kita hajar dengan lot lumayan besar ya. Cuman tetap diatur money manajemennya. Mau take profitnya berapa, mau stop lossnya berapa. Misal take profit 20 pip, stop lossnya 20 pip. Karena ini kan kita mempertaruhkan lot besar gitu. Untuk case-case tertentu ya.
Jadi kalau misalnya ada gap trading, ini bisa diasumsikan 20-30 pip bisa kena gitu. Jadi teman-teman bisa entry ketika dia tidak berhasil menembus dari kakinya atau badan cangkul yang sebelumnya gitu. Jadi biasanya kalau gap itu, ini batasnya, sorry ya, miring-miring. Jadi kalau misalnya ini ada gap, dia tidak menembus dari batas lowernya, biasanya dia akan naik dulu. Ya, naik dulunya sampai mana harus diukur pakai Fibonacci. Tetap take profit disesuaikan. Jika take profitnya mau 20 pips, stop loss-nya juga harus 20 pip. Entry di time frame berapa? Di time frame kecil lebih baik. Kan ini konsepnya konsep copet mencopet gitu. Jadi kalau misalnya copet mencopet, jangan pakai time frame H1, pakai time frame H4 gitu. Pokoknya batasi stop loss-nya di bawah sini, take profit-nya juga diukur sesuai dengan stop loss yang ada gitu. Nanti pengen tahu detailnya boleh cari ya di YouTube Hadi Jumaidi, nonton aja nih yang gap trading. Udah saya upload 2 tahun yang lalu tapi viewernya masih sedikit. Bisa break dan turun untuk tutup gap? Tidak ya? Bisa Pak. Gap itu pasti tertutup, tapi nggak selalu waktunya cepat ya. Pak Hermanto, gap itu bisa tertutup tapi waktunya nggak selalu cepat gitu. Lebih baik kita copet aja. Copet mencopet tuh enak. Oke. Kalau untuk jawaban pengaruh nggak terhadap pergerakan bulan, saya bukan ahlinya dan saya juga belum riset sampai sana. Mungkin nanti bisa tanya sama Master Gema ya. Nah, itu rahasia kalau misalnya kita pengen trading di Nasdaq pada saat gap ya. Oke. Nah, ini nih uang dingin ya. Kalau poin pertama kita tadi harus tahu karakter, teknik, terus juga kapannya ya. Yang kedua, kita boleh trading dengan menggunakan uang dingin. Gimana cara ngatur uang dingin? Misal, income kita atau gaji kita per bulan punya 10 juta. Nah, kita hitung dulu, kalkulate pengeluaran kita tiap hari itu berapa selama sebulan. Katakan 5 atau 6 juta gitu. Ya udah, disisihkan dulu. Pengeluaran sebulan 6 juta atau 5 juta dipisahkan dulu dari income kita 10 juta. Terus juga kita kan juga kadang suka ada biaya tak terduga untuk sakit atau mau jalan-jalan gitu. Nah, itu juga disisihkan. Kalau ini sih proporsinya dari 10 juta 50% untuk kebutuhan sehari-hari, 3 juta ini untuk biaya tak terduganya, terus sisanya 20% atau 10% itu kalian sendiri ya yang nentuin berapa nih besaran uang yang tidak digunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu. Oke, jadi kalau misalnya uang dingin teman-teman tuh harus siapkan gitu. Wah, ada Pak Musanif juga. Halo Pak Musanif. Saya pasang sel hari ini, Spolgan untuk gap. Nanti kita akan bahas trading saya ya hari ini ya. Jadi ini bahas tentang teori-teorinya dulu. Nanti saya akan bedah posisi saya dan juga apa yang udah kita bicarakan malam hari ini gitu. Jadi teman-teman kalau uang dingin ini harus uang yang sudah ada, jangan menggunakan uang dari pinjaman. Ini nggak boleh banget ya. Nggak boleh kita pengen trading sampai gesek-gesek kartu kredit. Itu nggak boleh. Pinjam-pinjam sama teman. Apalagi kita jual rumah kita bongkar deposito kita buka semua celengan kita,
untuk trading itu nggak boleh. Jadi buat teman-teman harus menyiapkan technical, terus juga uang dingin, dan yang ketiga tadi apa? Ada yang ingat yang ketiga apa? Poin yang ketiga, hati yang tenang dan senang. Oke. Happy, betul. Saya kalau live trading selalu happy. Mau itu profit, mau itu loss, selalu happy. Jangan lupa berdoa. Oke, Pak Duita ya. Nah, uang dingin udah paham ya. Jadi kita sebagai trader itu nggak boleh menggunakan uang keseharian kita. Misalnya kita punya income 10 juta. Waduh, gue dapat bonus nih 10 juta. Ya udahlah, masukin aja semua 10 juta. Ada live trading nggak ya? Nanti kita lihat Pak Denny ya, momentumnya ada waktu untuk live trading atau enggak. Nah, oke. Kita bahas poin yang ketiga. Happiness. Nah, ini dia nih. Jadi, apa sih yang dimaksud ketika kita sedang suka, senang, ataupun bahagia? Ini poin-poin atau contoh-contoh ketika kita bisa melakukan membuat trading plan atau trading dengan tenang. Ketika kita baru dapat bonus atau hadiah dari orang-orang tersayang, itu boleh trading. Karena hati kita tenang, hati kita senang, pikiran tenang, ngelihat market tuh cerah aja. Lagi buy, lagi sell gitu. Jangan kita ngelihat market tuh pada saat amburadul gitu. Nanti juga saya akan kasih tahu larangannya ya. Larangannya kapan kita nggak boleh masuk market. Nah, ini sebenarnya kalian tuh udah pada tahu, cuman uh, hati senang walaupun tak punya uang. Nggak apa-apa Pak, bahagia itu memang nggak harus punya uang, tapi uang itu bisa bikin kita bahagia. Oke ya. Nah, kita boleh trading pada saat kita dapat hadiah, dapat bonus gitu. Pokoknya kalau kita lagi kusut, lagi banyak masalah itu nggak boleh trading. Terus kita boleh trading ketika trennya udah jelas sesuai dengan trading plan yang kita buat tadi. Kita kan tadi sebelumnya udah belajar mengenai trend line atau tren-tren yang harus kita perhatikan. Ingat, tren besar seperti H1 atau H4 lagi naik, tapi ketika M15, M30 ada jebol dari support yang sebelumnya, itu koreksinya bakal dalam gitu. Kalau kalian nggak siap dengan koreksi itu, sebaiknya jangan ambil posisi atau jangan nahan posisi gitu. Jangan melawan tren ya. Jadi tren di M15 atau D30 lagi turun, ya kita ikut gitu. Karena kita tradingnya dalam waktu yang pendek gitu. Jangan teman-teman berani nahan loss tanpa dibatasi dengan stop loss. Itu ya. Nah, terus yang ketiga udah siap nih, happy perasaan, terus trading plan-nya udah jelas. Nah, ini poin yang ketiga gabungan ya. Teknik udah oke, modalnya udah disesuaikan, perasaannya happy, enjoy, baru kita trading gitu. Insya Allah dengan ketiga poin ini kita bisa mendapatkan profit sampai ratusan persen. Nah, selanjutnya kalau kita lagi ngalamin masalah, misalnya masalah sama pekerjaan, belum selesai nih, kita pengen trading, itu sebaiknya jangan, selesain pekerjaan dulu. Pak Adrisal, pertanyaan bagus. Om J, pengalaman sudah loss berapa? Saya trading dari tahun 2011 ya, teman-teman. Itu loss-nya sampai kurang lebih 15.000 gitu. Waktu 2011. Jadi ya alhamdulillah per sekarang udah mulai balik, saya juga udah punya aset beberapa, ya mempraktekkan apa yang kita sudah pelajari gitu.
Kalau Nasdaq mulai kapan? Nasdaq udah 2 tahun. Kapok trauma itu wajar, namanya manusia. Tapi jangan sampai itu ya, jangan sampai nyerah lah, karena trading ini bisa menghasilkan. Sebelumnya forex, iya sebelumnya gold gitu. Dulu nggak ada yang ngajarin, belum banyak guru, belum banyak ilmu. Belajar juga susah. Oke, kita lanjut ke materi ya. Nah, kalau kita nggak boleh melakukan analisa atau nggak boleh trading ketika banyak gangguan gitu. Gangguan dari kerjaan atau gangguan dari pacar, istri, ataupun anak, teman. Ketika pokoknya kita punya utang, itu juga nggak boleh ya. Kita punya utang nggak boleh trading. Itu pasti nanti pikirannya, oh gue harus lunasin utang nih, harus lunasin utang. Itu nggak boleh. Nah, yang ketiga, kita nggak boleh trading ketika ada posisi locking atau nyangkut. Makanya kan tadi saya bilang kalau misalnya kita buy, ternyata marketnya turun, cut aja gitu. Jangan kita locking atau berharap-harap, wah ini trennya naik nih, pasti naik lagi nih. Jadi nanti teman-teman pasti bakalan trading by hoping, trading pakai harapan. Walaupun trennya naik, tapi ketika di time frame kecilnya trennya turun, ya kita ngikutin tren turun gitu. Kecuali kita punya dana banyak, kuat nahan posisi sampai ratusan pip, itu nggak masalah gitu. Ya, jadi ini poin-poin utama. Nah, sebelum kita bongkar ya, saya mau bongkar posisi trading saya dari tanggal 16 Agustus yang profitnya sampai ratusan persen tadi ya. Nggak banyak sih, cuma 130%, tapi mungkin bisa jadi pelajaran teman-teman. Apa yang saya sharingkan di sini itu saya praktekkan langsung. Om J belajar dari buku. Iya, saya belajar dari buku, belajar dari YouTube. Persiapan pensiun. Masih lama, Pak. Umur saya belum 30. Belum pensiun. Yang penting udah sukses under 30. Oke ya, kita lanjut lagi nih. Nah, ini dia nih. Jadi yang saya kupas itu hanya sebagian kecil dari apa yang akan disampaikan oleh Pak Bahtiar dan Master Gema. Kebetulan tanggal 25 Agustus sampai tanggal 27 Agustus Astronaci akan ada workshop ya. Nah, saya juga sudah undang Bu Caroline untuk menjelaskan apa aja sih yang ada di workshop The Secret of Making Money in Nasdaq dalam 3 hari gitu. Ya. Saya juga pengen ikut nih, nanti Pak Bahtiar bakalan sharing gimana caranya dia dapetin merubah $2.000 jadi 10.000. Jadi 12.000 ya Ayah? Oh 12.000 ya? Iya, terakhir tuh dia dapat cuannya memang $10.000. Jadi dari 2.000 ke 12.000 itu waktu trading competition kalau nggak salah tuh. Gitu. Jadi di sini nih Pak Bahtiar akan buka nih gimana sih rahasianya, karena infonya saya kan sempat interview Pak Bahtiar juga. Jadi dia tuh punya teknik sendiri untuk trading di kompetisi-kompetisi gitu. Jadi ada 2 akun berbeda yang dia buat, yang satu untuk trading harian, yang satu lagi untuk trading kompetisi gitu. Jadi ada motor biasa, bebek biasa, dan ada motor balap. Jadi kan mesinnya tuh pasti beda gitu. Nah, aku boleh share screen Ayah? Oke, Olin. Aku panggil Om J aja, jangan Ayah. Nanti semuanya manggil Ayah di sini. Oke. Oke. Ya, sebelum saya bongkar portofolio ya, seminggu lalu kita akan simak dulu nih pemaparan tentang workshop Nasdaq oleh Bu Olin, biar lebih seger gitu, ada yang cantik ya. Oke, abis ini masih portofolio ya. Nanti kita lanjut lagi. Jadi ini dia teman-teman. Kenapa sih hari ini aku
ikutan webinar bareng King Nasdaq karena aku ingin memperkenalkan untuk workshopnya 2 hari lagi, teman-teman. Kebetulan hari ini adalah pendaftaran terakhir. Tapi kalau misalnya teman-teman mau coba tanya-tanya atau mau pengen tahu harganya, bisa langsung chat aja malam ini. Kebetulan aku juga masih standby. Jadi kontaknya ke 0811 883 882. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari di sini? Dari tadi tuh King Nasdaq sudah ngejelasin apa aja sih yang akan yang biasanya King Nasdaq terapkan di trading untuk Nasdaq. Nah, di workshop kali ini yang bentuknya webinar, teman-teman ini akan diajarkan beberapa materi ini. Di hari pertama, teman-teman akan belajar Nasdaq Introduction, Trend Direction, Support Resistance, Chart Pattern, dan Candlestick. Di hari kedua ada multiple time frame, market tendency, risk management, dan trading rule. Lalu di hari ketiga kita akan ada gimana caranya kita membentuk trading plan, membuat trading plan yang sesuai dengan Pak Bahtiar terapkan di yang sudah diajarkan tentunya di 2 hari sebelumnya. Selanjutnya juga ada live trading. Nah, live tradingnya ini nggak cuma sama Pak Bahtiar, tapi juga dengan Master Gema. Kita bisa lihat nih testimoninya di sini. Untuk yang batch sebelumnya itu ada yang balik modal saat live trading. Dan mereka juga cukup sukses ya saat setelah mulai trading di Nasdaq, dia cukup sukses juga untuk menerapkan tekniknya di trading sehari-hari. Nah, selain dapat materi, teman-teman juga akan mendapatkan 6 benefit ini. Yang pertama, kita akan ada interaktif class meeting online karena bentuknya webinar. Jadi teman-teman bisa tanya jawab langsung nih saat workshop itu dimulai. Kemudian ada e-learning access. Jadi kalau misalnya ada yang nggak sempat ikut di hari pertama atau hari kedua, tenang aja, kita akan berikan free untuk e-learningnya untuk kalian semua, untuk peserta. Lalu yang selanjutnya itu ada e-sertifikat. Nah, apa sih gunanya e-sertifikat ini? Gunanya adalah untuk menunjukkan bahwa untuk sebagai bukti bahwa kalian tuh pernah ikut loh di workshop Nasdaq dan tentunya kalian akan dapat priority seat untuk masuk ke kelas CET Certified Program. Jadi kan kalau seperti yang kita ketahui, saat memasuk CET Certified Program itu ada namanya tes masuk, tes awal masuk. Nah, kalau udah ikutan workshop ini, teman-teman nggak perlu lagi untuk tes masuk. Jadi langsung nih sudah ada bangku khusus untuk teman-teman yang sudah ikut workshop Nasdaq. Selain itu ada solid community. Jadi selain diskusi saat workshop, kita juga ada grup yang sudah kita buat di grup Line. Teman-teman bisa langsung tanya jawab di situ di luar jam workshop ke pemateri kita yaitu Pak Bahtiar dan Pak Gema. Selain itu juga kita pastinya akan belajar dan live trading dengan profesional trading analis. Gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah daftar? Ada yang sudah ikutan workshop Nasdaq belum nih? Karena sudah banyak banget sih yang ikutan workshop. Berarti ini event yang kedua ya, Bu Olin ya? Betul, ini event yang kedua dan yang terakhir di tahun ini ya, Mas J. Jadi selanjutnya ini untuk tahun ini nggak ada lagi. Tuh, udah banyak juga yang daftar tuh. Cara daftarnya gimana? Mungkin boleh diinfo di chat. Untuk cara daftarnya, aku sekalian mau ngasih tahu nih, kalau karena bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan, jadi kita akan ada diskon 1 juta rupiah khusus untuk teman-teman yang mau daftar malam ini. Karena kenapa sih malam ini? Karena hari ini tuh pendaftaran terakhirnya. Untuk mau daftar bisa chat di 0811 883 882 atau ke nomor yang ini aja deh, langsung 0811 883 882, langsung chat aja. Saya mau promo diskon Merdeka Nasdaq. Gitu. Jadi nanti ada admin yang akan menghubungkan teman-teman ke saya untuk mendapatkan diskonnya. Gitu, Mas J. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya tentang workshop ini? Wah, Pak Henry sudah daftar, Pak Daniel sudah daftar. Ya,
Yang belum daftar bisa langsung aja chat ke sini ya. Untuk berapa jam setiap harinya, kita dari jam 7 sampai jam 9. Kadang tuh lewat. Jadi untuk yang bekerja jangan takut karena ini kita adakan di luar jam kerja. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi kalau mau dapat diskonnya langsung aja chat sekarang di 0811-883-882, nanti teman-teman langsung dapat potongan langsung 1 juta rupiah. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Ya, telat join. Tenang Pak Julius, masih bisa untuk joinnya. Masih ada berapa seat lagi, Bu Caroline? Kita kan limitnya di 100 ya. Masih ada sekitar 10% lagi sih untuk seatnya. Gitu. Tuh, Pak Musanif dari Aceh mau langsung itu tuh join tuh. Berapa Wah, biayanya? Pak Musanif langsung chat aja ke 0811-883-882. Nanti kita kasih tahu penjelasannya. Oke? Pak Julius, maksudnya nggak paham bahas apa nih tadi baru join. Kita ada workshop Pak Julius. Jadi memang workshop ini kapan sih? Nanti di tanggal 25, 2 hari lagi ya Pak. 25 Agustus sampai 27 Agustus. Pembicaranya adalah Pak Bahtiar dan Pak Gema. Pak Bahtiar ini salah satu CET trader yang berhasil melipat gandakan profitnya dari 2.000 jadi 12.000 hanya dalam 5 hari. Tuh, dapat cuan di Nasdaq hanya dalam 5 hari, cuannya $10.000 lagi. Gimana caranya? Nanti langsung diinfoin sama Pak Bahtiar di workshopnya gitu. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya mau langsung dapat promonya, langsung chat aja di 0811-883-882, nanti bisa langsung ngobrol dengan saya. Oke Mas J, mungkin itu aja ya dari aku untuk ngenalin workshop ini, karena tinggal 2 hari lagi nih Mas J. Kita juga udah persiapannya sudah matang, tinggal ini kayak kesempatan terakhir nih untuk teman-teman Orbi yang mau join di workshop ini, langsung aja join, kita masih buka kesempatan khusus untuk teman-teman di sini. Yang mau kenal sama Ibu Cantik, Bu Caroline, langsung aja chat ya. Ya, langsung Nanti aja chat. langsung dibalas sama Bu Caroline-nya. Oke. Mungkin gitu aja dari aku. Bagi teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung chat. Oke. Oke, Thank thank you, you Om J. banget infonya. Oke, balik lagi ya. Oke. Nah, jadi ini ada beberapa transaksi ya. Ada beberapa transaksi yang kemarin sempat trading dan juga hari ini close. Jadi waktu hari Kamis itu saya pasang pending order sekitar buy limit di bawah, kemudian kejemput dan baru close di hari ini pagi ini gitu. Nah, tadi ketika pagi hari kan memang terbentuk gap nih, terjadi gap ya. Dia sempat turun tapi nggak turun, kemudian naik lagi. Terus ini saya buy di sini dengan targetnya, sebenarnya sih target sesuai dengan kita sendiri ya. Kalau misalnya dirasa udah cukup, itu boleh di close. Ini sekitar 20 pip tadi pagi saya dapat. Ini posisi entry ini close-nya kurang lebih di 22 atau 25. Jadi kalau untuk counter trend pada saat gap itu disarankan jangan terlalu jauh gitu. Kalau kita planningnya stop loss 20 pip, ya udah take profitnya 20 pip aja. Tapi kalau stop loss-nya lebih dari 50 pip sebaiknya jangan gitu. Itu terlalu beresiko. Karena kan planning kita adalah melakukan counter trend untuk nyopet sedikit demi sedikit gitu. Ya. Nah.
gold terbang, gimana atur mentalnya di Nasdaq? Pak Ar-Rahman, gimana cara atur mentalnya di Nasdaq? Kenalin dulu Pak, karakternya Nasdaq tuh kayak gimana, kebiasaannya apa. Kalau udah kenal, tahu kebiasaannya, pasti trading lebih aman dan nyaman. Terus juga yang tadi 3 poin ya, 3 poin yang teman-teman udah tahu, tapi tetap aja nggak mau tahu. Pokoknya gue trading pakai cara gue trading buy ya buy, sell ya sell, terserah Om J mau ngomong apa gitu. Itu banyak banget yang bikin trader kalah gitu. Nah, ini history trading saya ya. Jadi akun ini akun baru dibuat sekitar Juli ya, tapi kemarin sempat vakum juga. Ini udah saya sesuaikan, jadi depositnya 4.300, withdrawalnya juga 4.300. Tapi di sini yang saya pengen tunjukin sama teman-teman, ada loss, terus sempat top up, awal mulai dari 1.300, terus sempat top up, profit, WD gitu. Nah, jadi kalaupun kita tradingnya salah dan kalah, tetap harus mempunyai konsistensi yang sama. Kita trading itu sama aja kerja. Jadi kalau misalnya kita udah profit, ya udah istirahat dulu, liburan dulu. Depositnya 1.300 ditambah 250 tadi 1.500, withdrawalnya 1.600. Cari lagi waktunya. Kok lotnya ada yang besar ya? Betul. Kalau kita udah tahu momentumnya, jadi kita bisa mengajar lot yang besar gitu. Tadi kan juga saya jelaskan ya kalau kita pengen nyopet lot gede tapi range-nya kecil gitu. Nah, beda sama yang trading untuk long term. Mungkin bisa posisinya itu lot kecil, pips-nya banyak. Saya tipe trader yang scalping. Itu ya. Nah, di sini kita mulai deposit lagi nih, iseng-iseng 250. Pokoknya sesuaikan aja modal tradingnya. Profit, loss, profit. Sempat loss, depo lagi. Tadi tuh, WD lagi. Jadi kita trading harus tahu kapan kita siapnya. Siap teknik, siap modal, siap hati. Gitu. Kalau misalnya kita lagi nggak siap salah satunya dari ketiga poin ini, sebaiknya jangan trading gitu. Jadi 3 poin itu penting. Dan jangan lupa WD. Depo 500, loss, WD lagi, depo lagi. Ini terakhir nih kemarin. Saya depo akun ini 17 Agustus ya. 17 Agustus untuk memberikan contoh. Jadi kita lihat historinya per minggu lalu. Nah, ini pas hari kemerdekaan ya. Jadi kemarin pas launchingnya Orbi tanggal 17 Agustus saya langsung demoin di YouTube. Itu $500 profit, loss, profit, withdrawal ya. Mungkin ada yang nonton ya kemarin pas launching. Saya sempat ada withdrawal nih, withdrawal di Orbi itu cepat banget. Nggak nyampe 30 menit langsung masuk. Terus ini lotnya kecil, gede tuh. Dari 500 kemarin itu sampai akhirnya profit $854. Jadi
per 17 Agustus deposit $500, profitnya 756. Nah, ini contoh trading gap pagi hari tadi. Lotnya memang besar, tapi saya mencoba mencari kesempatan di waktu range-nya itu koreksi ke atas gitu. Coba saya pengen tarik, ini bisa nggak ya? Nih, lotnya besar. Sebenarnya sih kalau mau ditahan tuh bisa aja gitu. Ini entry hari ini tanggal 23 jam 7 pagi. Kurang lebih posisinya di sini nih. Jadi ketika gap, saya tunggu konfirmasi dia nggak tembus dari lowernya. Sini udah mulai ada candle hijau, merah, hijau, buy gitu. Jadi buy di sini dengan lot yang cukup besar, kemudian kita cut ketika sudah mencapai 20 pip gitu. Jadi stop loss-nya sekitar 15-20 pip, take profit-nya juga 15-20 pip. Kalau dari daily-nya sih ini naik ya. Mananya udah dibahas, Kakak pergi keluar sebentar. Pak Erlangga ketinggalan ya. Kalau untuk akun ini memang tidak menggunakan money management karena ini saya pengen grow gitu. Dari akun kecil sampai gede. Memang kita ada tekniknya sendiri sih. Tentuan entry tadi acuannya apa Om? Kok bisa beberapa candle aja? Ketentuan entry pagi ini karena ada gap. Jadi kalau misalnya gap up, kita cari posisi poin untuk melakukan entry. Kalau gap down, kita cari posisi entry untuk sell. Gapnya pagi ini kan di sini nih, gap. Dia tuh coba turun, naik, turun lagi, nggak tembus, turun lagi, kita boleh buy nih. Asumsinya dia nggak akan lanjut turun untuk nutup gap. Kemungkinan dia akan naik dulu, nanti naiknya sampai mana, kita cari resistennya, baru kita close. Tapi kalau misalnya nyopet kayak gini, itu bisa disesuaikan berapa besar stop loss, berapa besar take profitnya. Oke, gimana bikin sistem trading? Sistem trading itu tergantung dari masing-masing trader ya. Mau sistem trading swing, mau sistem trading scalping, itu tergantung Pak Mario sendiri. Bapak mau mempunyai sistem trading yang seperti apa? Sambil nunggu, oke kita coba bongkar Bollinger ya. Oke, Bollingernya sudah mengerucut. Jadi kalau misalnya dia break dari Bollingernya, kemungkinan akan lanjut lagi nih. Yang posisi sell, siap-siap di-cut ya. Karena belum mau turun gitu. Tadi saya juga sell kemungkinan karena ada candle konfirmasi koreksi gitu. Ternyata dia nggak sampai turun lagi, malah naik. Ini keadaan sideways. Tapi banyak yang masuk di saat sideways seperti ini. Oke, tadi ada yang bilang mau lihat gold. Goldnya terbang. Oke. Kalau berdasarkan Bollinger sih ini udah confirm untuk naik. Coba kita pakai indikator stokastik oscillator. Nah,
Oke, sebelumnya disclaimer on ya, kita trade bar, tapi ini risk ditanggung sama tradernya sendiri gitu. Karena kita selalu menyarankan ya ini hanya outlook atau gambaran, kalau misalnya kalian mau ngikutin monggo, kalau enggak juga ya nggak apa-apa, nggak usah diikutin. Ini goldnya ngeri banget udah tembus 1803. Bu Katarina masih hadir? Kemarin Bu Katarina telepon saya juga cukup lama tuh sharing-sharing. Lanjut naik, pasang SL berapa Om? Bentar, kita ngomong Nasdaq apa ngomong gold dulu nih? Oke. Nasdaq aman, stop loss di sini. Coba. Ini EMA 200. Kalau memang dia belum berhasil tembus turun, kita cut loss saja Nasdaqnya. Oke. Goldnya sih kemarin area 1803 sampai 05 ini area resisten yang cukup kuat gitu. Kalau misalnya ini ditembus, kemungkinan target Master Gema akan segera dikejar sih. Kemarin kan Master Gema sempat buat target untuk gold sendiri itu di 1859 ya teman-teman. Hati-hati nih kalau misalnya masih ada posisi yang masih nyangkut karena gold bisa terbang. Nah, kalau goldnya naik, Nasdaq-nya juga naik, berarti ini searah sih. Mantau Om. Iya, pada mantau. Biasa. Nah, pokoknya tadi teknik-teknik yang saya sharingkan mengenai trendline ataupun gap moving average itu kalian boleh coba, tapi 3 hal yang paling penting untuk dapetin profit ratusan persen, kita harus tahu diri kita itu siapa, kapan kita siap, kapan kita nggak siap. Garis biru EMA berapa? Garis biru EMA 200. Gold kalau entry apa tunggu koreksi? Nah, ini banyak yang tanya nih, gold gimana? Kalau saya sebenarnya nggak terlalu jago ya analisa gold, atau kalau dibilang nggak terlalu beruntung lah kalau trading di gold, lebih banyak lossnya dibanding sama di Nasdaq. Kalau di Nasdaq itu loss sama profit lebih banyak profit, tapi kalau di gold antara loss sama profit lebih banyak lossnya kalau di gold. Di YouTube Om J sharing apa aja? Sebenarnya kalau yang di YouTube tuh nggak terlalu banyak edukasi, tapi ya untuk Nasdaq trading mungkin kalian bisa pelajarin, karena beberapa kali saya dan teman-teman yang udah coba pengaplikasiannya itu berhasil. Baik itu di Nasdaq, Gold maupun Forex itu bisa dicoba diterapkan. Om, kelemahan saya takut suka ketinggalan, Andrisal. Oke, takut ketinggalan ya Pak Andri. Kayak misalnya kasus gold kayak gini kan, ini stokastik tuh udah tinggi banget kan, udah overbought gitu, udah di atas. Nah, kita harus tahu juga sebenarnya gold ini udah mencapai titik pemberhentiannya atau masih mau lanjut. Kalaupun dia lanjut, jarang langsung terbang, pasti akan mengalami yang namanya koreksi terlebih dahulu. Bisa jadi koreksi dulu, kemudian dia lanjut lagi. Kalau masalah takut atau nggak yakin, Pak Andrisal, ini masalah psikologi ya. Jadi kalau kayak gini mungkin bukan cuma Bapak aja yang ngalamin,
sebaiknya pelajarin atau belajar dulu teknikal apa yang paling cocok buat Pak Andrisal. Jangan orang lain buy, ngikut buy, orang lain sell, ngikut sell, tapi nggak tahu reasonnya gitu. Buat kelemahan trader-trader yang suka bingung atau takut, ini masih mau buy atau apa udah cukup tinggi ya buy-nya. Itu karena kita nggak tahu sebenarnya kita tuh trading karena apa. Karena ikut-ikutan temen aja, apa karena ngikut Om J buy, saya buy gitu. Sebaiknya pelajarin dulu technical yang paling gampang. Mau trading tanpa indikator, itu bisa juga, tapi itu susah sih, harus ngapal-ngapal candlestick. Halo Pak Ahmad, jangan coret-coret ya. Semoga tidak pernah bosan untuk sharing ajaran Nasdaq di YouTube Om J. Siap Pak Hermanto. 2 tahun lalu saya belum bongkar Nasdaq. Kalau udah bongkar Nasdaq, saya bikin YouTube di Nasdaq. Nasdaq posisi sell. Nasdaq posisi sell, tadi ada posisi, tadi ada kemungkinan dia nutup gap. Tapi sebenarnya pada saat edukasi trading seperti ini, kita nggak boleh ada posisi. Ini sambil nunggu ya, sambil nunggu 8.30, kita lihat di time frame kecil. Kalau misalnya dia nembus dari upper band-nya dan membentuk rally, itu kita boleh buy. Cuma ini Bollinger Band-nya mengerucut gini, ini nggak enak banget gitu. Kalau Bollinger Band-nya mengerucut, biasanya dia nggak cepat. Nih dia bakal bentuk sideways dulu, ya. Kalau jebol bawah dia langsung terjun, kemungkinan besar nutup gap. Gapnya tadi di sini ya, benar ya. Kalau dia jebol atas, ya dia lanjut trennya lagi. Oke, masih nggak enak sih Nasdaq untuk dianalisa. Targetnya pasang di sini lah. Pokoknya saya kalau trading tuh selalu 1:1, stop loss berapa, take profit berapa. Ini berapa nih? 125, 60, berarti 35, 25, 90. Oke lah 1:1-nya. 35 pip, 35 pip kurang lebih. Ada yang mau sharing atau tanya, nggak apa-apa. Yuk sambil nunggu aja nih posisi yang udah running. Goldnya dia sudah tembus. Oke, kita coba. Kita coba ya. Ini disclaimer on. Take profitnya 1. Tunggu dulu. Baik dulu aja. Kita hitung take profitnya. Kayaknya korelasi yang terjadi antara Nasdaq dan gold ini kemungkinan dia berlawanan. Jadi kalau Nasdaq-nya turun, goldnya naik. Oke ya, disclaimer on ya. Hati-hati buy gold Om. Kita tetap nyopet mencopet. Pokoknya kalau dia sudah running 10 pip, 20 pip, amankan 3 pip BEP ya, teman-teman. Selalu itu. Gelap apanya yang gelap Pak Julius? Jelaskan ya. Chart saya semua. Kalau tren baru reversal dari bear ke bull, apakah kita menunggu terbentuk 2 higher high dan 2 higher low baru memastikan itu bullish continuation? Boleh aja Pak. Boleh tunggu konfirmasi. Sebenarnya saya nggak terlalu suka trading untuk long term ya. Saya lebih suka tradingnya untuk scalping kayak gini.
terjadi setiap Senin. Apakah gap terjadi setiap Senin? Sering terjadi tapi nggak selalu, gitu. Jadi kalau gap memang sering terjadi di awal pekan, tapi nggak selalu. Nasdaq membentuk falling wedge M15. Oke, kita lihat. M15 falling wedge up. Bu Linda keren sekali, senang menganalisa time frame kecil. Oke ya, 8.30. Oke, 8.30. Marketnya udah jalan. Udah gerak nih. Dan siap-siap. Kalau memang dia kena cut loss dan dia sudah konfirmasi, kita bisa hajar balik. Disclaimer on ya, boleh diikuti, boleh juga enggak. Kita fokus di Nasdaq dulu deh. Goldnya biarin. Udah pasang stop loss juga. Oke, hati-hati dengan Nasdaq-nya. Sudah mendekati SL. Nih, hati-hati sama gocekannya dia. Oke. M15 terbang. Belum confirm teman-teman ya. Kalau Nasdaq kayak gini tuh tunggu candle-nya dia break dulu, bisa jadi nanti akan membentuk swing aja atau koreksi aja. Oke. Dan SL. Kita tunggu goldnya. Kita belum boleh entry teman-teman, karena ini candle pertama. Tadi Nasdaq-nya loss sekitar $13, $14. Sama komisi. Nah, ini juga kalau misalnya di Orbi kan pakai MT5. Itu kita bisa lihat komisinya di sini. Jadi komisi itu di charge ketika kita sudah close posisi ya. Kurang lebih $14, $15 lah loss dari Nasdaq tadi. Oke. Posisi di goldnya masih bertahan. Nasdaq-nya coba lihat yang frame kecil. Kita coba pasang buy stop aja. Double top di Nasdaq. Oke. Double top Nasdaq. Nah, kan H4-nya juga udah ada candle-candle merah kecil nih yang menggemaskan. Kalau oil itu gimana? Oil hitungannya kecil banget, Pak. Jangan trading oil dah. Profit loss-nya kecil banget. Kita udah analisa lama-lama, nunggu lama-lama. Profit loss-nya. Kemarin saya juga sempat tes oil nih. Silver ya.
Oil mana ya? Oil belum. Silver yang kecil banget untuk profitnya. 10 pip nggak nyampe nutup komisi. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Sambil nunggu marketnya. Nice. Nasdaq buy stop ya Om. Saya belum buy sih. Soalnya di time frame H4 nih ada candle-candle kecil kayak gini nih. Hati-hati. Kenapa belum masuk Nasdaq-nya? Kenapa belum masuk Nasdaq? Tadi juga kalau dilihat dari daily, ini sudah ada resisten kuat. Dikhawatirkan dia mencoba mengejar resistennya, kemudian mantul untuk membuat koreksinya. YouTube-nya Om J apa? Cari aja Hadi Jumaidi. Nanti juga ada. Pak Heru, MT5 saya kok loading. Kira-kira apa ya? Boleh chat langsung aja Pak Heru ke admin. Mau ke Pak Emerson atau ke Bu Emily. Nanti tanya aja. Kemungkinan bisa di reset passwordnya. Om J, kalau mau entry kan penutupan candle udah di break sama candlenya. Bentar, kita lupa. Nah, ini Nasdaq-nya belum membentuk rally, kita belum bisa entry. Kalau dia udah bentuk 2 candle hijau, kita bisa entry. Takutnya dia nge-gocek doang. Naik, bikin swing, malah turun lagi. Oke, thank you, Pak Julius. Udah break resistance, apa bisa pakai confirm buy? DM5. Oke, ini pelajaran mengenai tren lagi ya. Jadi kalau misalnya tadi kan tren besarnya naik, kita boleh analisa mengenai tren ini menggunakan time frame yang kita tradingkan. Kalau kita mau trading pakai M5, berarti kita harus temukan dulu nih trennya di M5 sampai dia membentuk 2 higher high. Di M5 break resistance ini ya. Oke, sabar. Gold sudah open posisi ya. Ini open posisi yang tadi buy. Belum tentu juga buy di gold tuh untung gitu. Jadi kita sudah loss sekitar $15. Biasanya ini nunggu ini dulu sih. Nunggu dia confirm dulu. Oke. Saya kirim PM di WA dan di sini. Siap Pak Handoyo. Nanti ya kita ngobrol chatting. Gold sudah open posisi ya. Jadi tadi si gold ini kan sudah menembus dari resisten di 1804. Kemungkinan akan mengejar sekitar 18.010 sampai 18.15. Oke, Nasdaq-nya masih tunggu sekitar 5 menit lagi. Kenceng ya. Nih, siapa yang nggak pengen gitu kayak gini kan?
Cuman kadang suka kegocek. Geraknya cepet banget. Kayak kita ukur. 618. Kalau kita entry sekarang untuk risk reward rasionya sih nggak cocok ya gitu. Kayak naik Apollo Om J. Naik Apollo, iya. FOMO. To the moon. Ada yang udah entry Nasdaq belum buy-nya? Pak Ahmad udah buy? Pak Jenny Budi udah buy? Saya sudah 2 entry. Jangan lupa ya, setiap sudah profit, diamankan stop loss-nya. Tapi pakai lot kecil. Iya, nggak apa-apa, saya juga pakai lot kecil-kecil nih. 0,02. Gimana yang entry malam hari ini? Perasaannya lagi senang atau lagi galau nih? Atau lagi bingung? Nungguin Nasdaq-nya buy atau deg-degan ya? Pak Julius tadi nggak ngikutin dari awal ya Pak Julius ya? Kalau biru bisa bahagia. Iya, enggak. Om J. Sudah opit, Pak Ari. Oke, selamat. Penyakit yang sering muncul, profit tidak kuat nahan, loss tahan lama, ujungnya MC. Benar, Pak Jaya Kusuma. Makanya harus ditentuin stop loss dan take profitnya. Kenapa saya belum entry? Karena tadi belum ada konfirmasi sih. Dia break dari upper bandnya atau dari lower bandnya. Kalau posisi sell tadi kita masuk ketika dia ada koreksi turun dan itu kita masuk sebelum pergerakan Nasdaq dimulai. Menunggu itu sakit. Menunggu apa Pak Ridwan? Jadi pengen sell Nasdaq Gold. Oke, nah ini juga pelajaran ya yang tadi. Jadi ketika gold time frame-nya itu naik ya, tapi ketika di time frame kecilnya dia ada koreksi turun. Nah, time frame kecilnya ini turun. Kita boleh nggak nahan buy? Sebaiknya sih tetap ikutin tren kecil karena kita tradingnya berdasarkan tren kecil. Nah, tadi kan saya juga buy karena ngikutin tren kecil nih. Buy. Berarti kalau misalnya dia trennya sudah berbalik arah gini, ya udah buy-nya cut aja, balik badan gitu karena kita berpatokan sama time frame kecil. Tetap ya disclaimer on ya, boleh diikutin, boleh juga enggak. Jangan lupa untuk stop loss-nya dipasang. Oke, Nasdaq juga belum ada konfirmasi buy ataupun sell.
Kalau gold entry ideal di time frame berapa? Om J. Bu Linda trader scalper atau swing? Kalau misalnya trader swing ya entry-nya di time frame besar, tapi kalau memang trader scalper ya entry-nya di time frame kecil, Bu. Oke, Nasdaq udah ganti candle belum nih M15-nya? M15 udah ganti candle, tapi kita tunggu dia bakal naik atau malah koreksi turun. Kalau misalnya Nasdaq-nya ini naik, kemungkinan dia bakal ngejar Fibo 423-nya. Goldnya M15 sudah closing. Oke. Semoga goldnya ini turun. Enggak selalu depo sedikit 200.000, 500.000, 1 juta. Akumulasi udah 5 juta. Soalnya kalau pakai akun demo nggak suka Om, mohon pencerahannya. Oke, Pak Rizal. Dengan deposit $20 atau $50 sebenarnya kurang ideal ya kalau mau terjun ke dunia trading. Sebaiknya kalau nggak siap dengan uangnya jangan trading dulu gitu. Kan tadi juga saya udah jabarkan, kita tuh harus trading dengan uang uang apa tadi? Ada yang ingat nggak? Kita harus trading dengan uang dingin. Ya, jadi kalau misalnya kita belum ada uang dingin, ya jangan dipaksain untuk trading gitu. Nanti yang ada analisanya nggak sesuai, tradingnya jadi berantakan. Tangan gatal Om. Belajar dulu. Kalau niche USD munculnya merah, kemungkinan akan pengaruh ke Nasdaq tidak Om J. Nasdaq itu sangat sensitif. Pengaruh sih tetap ada ya. Oke, kita pasang take profitnya dulu deh nih. 50 pip berarti sekitar 98. Oke ya. Gold sudah pasang stop loss dan juga take profit. Oh, mungkin bisa tempelin saya dulu. Kan Rizal. Peleng. Ya harus kenalin diri sendiri lah, siap nggak kehilangan uang itu. Kalau misalnya nggak siap, jangan coba trading dulu. NQ suka bisa pakai SL plus kan? Bisa, semuanya bisa. Mau NQ, mau gold, kalau udah profit bisa stop lossnya dinaikkan jadi SL plus. Oke. Ngadepin time frame kecilnya. Sebenarnya kalau udah overbought gini bukan berarti dia bakal turun, dia bisa aja naik, apalagi kemiringannya tadi cukup lumayan ya. Nah kan dikocok kan di goldnya. Saya nggak jago untuk trading gold nih. Boleh Pak Rizal mau pakai stop loss plus juga boleh. Kalau bisa juga. Stokastik ini bukan tanda dia udah terlalu naik nggak bakal turun lagi. Stokastik ini menggambarkan kalau biasanya marketnya udah jenuh atau belum. Tapi kalau dia trennya lagi kuat, dia naik belum berarti dia udah capek naiknya, dia bisa turun juga. Nasdaqnya meroket. Nah nanti kalau misalnya closing candle ini hijau, baru kita open buy lagi. Telat sih nggak apa-apa telat, yang penting konfirmasinya.
Oke, goldnya juga H1-nya udah naik ya. Bentar. Lima mulai merah nih Nasdaq-nya. Lihat. Nah, kalau misalnya mau buy ini peluangnya sih ada ya. Sekitar 25-30 pip. Kalau gap nggak ketutup hari ini bisa kemungkinan nutupnya besok atau lusa. Bisa aja Pak Andrisal, gap nggak selalu langsung nutup kok. Nih. Om J, Nasdaq-nya di berapa udah boleh entry sell? Belum ada konfirmasi buy atau sell-nya Pak Romi. Jadi memang tren Nasdaq ini kan naik ya. Tapi di bawah itu ada gap. Jangan suka ketipu sama gapnya. Yang sepertinya dia mau turun, ternyata nggak jadi turun gitu. Kalau misalnya candle hijau ini naik, kita bisa ngambil nyopet kecil sekitar 20 pip. Trading view Nasdaq ada gap, tapi di M5 REF ada gap. Enggak. Apakah karena server maintenance? Bisa jadi gap yang terjadi itu karena perbedaan broker juga dari servernya. Jam open sama close market juga itu mempengaruhi adanya gap. Trading view, kalau untuk trading view saya kurang hafal ya, apalagi oil. Biasanya sih di Orbi itu kodenya CL gitu. 1516630 kalau break buy lagi. Nasdaq 15166. 30. Coba kita lihat lebih besarnya ya. Time frame lebih besar. Tujuh menit lagi ganti candle nih Nasdaq. Kalau memang ini hijau, breakout gini nanti dia pakai retest lagi di area seperti gold atau enggak. Pasti ada retestnya Bu Lili. Jadi kita harus nunggu. Nggak mungkin nggak ada retest. Mantap. Tetap ya harus sabar nunggu konfirmasinya. Apakah dia naik atau turun. Lebih baik kita sabar nunggu entry daripada sabar nunggu floating. Kayaknya bedanya saya dan Om tidak buru.
Ah, Pak Rizal. Ya sebenarnya udah tahu gitu kan kita tekniknya. Ya sabar dulu. Maksudnya kita bakal confirm kalau dia membentuk rally. Nah ini belum membentuk rally. Jadi belum ada tanda untuk masuk gitu. Kalau sell sampai nutup gap, apakah sampai di resistance base-nya? Kalau udah ada confirm candle-nya itu untuk turun, ya take profit-nya bisa dipasang di harga gap kemarin, Pak. Maksimal 3 candle ya. Betul, Pak Ridwan. Jadi kalau misalnya kita pengen nyopet di Nasdaq, candle pertama sudah breakout dari upper band-nya, kita lihat candle keduanya. Terus nanti diukur sama Fibonacci. Kalau memang mau nyopet, peluang untuk sampai ke 152, 15 atau 16 ini ada ya. Tapi kan ini risk rewardnya juga nggak sesuai gitu. Take profitnya dikit, stop lossnya banyak banget gitu. Lebih enak dia kalau udah jebol di sini. Itu enak banget. Coba ya. Kita pasang. Baik. 15225. Oke. Kita coba masukin EMA ya, Pak Romi ya. Jadi untuk EMA yang saya gunakan biasanya EMA terkecilnya itu 1. Oke. Di Nasdaq M1. Memang belum ada suaranya, Bu Tina. Soalnya tadi lagi setting indikator. Profit boleh averaging nggak? Bu, Pak Jenny Budi ini analisanya berapa pip gitu? Selama masuk akal, mau di averaging sih oke, kalau menurut saya ya. M15 doji nih, udah closing belum candlenya? Belum closing. Kalau M15-nya ini merah, kita bisa tunggu, bisa sell atau juga nanti tunggu dulu sih. Sehari-hari analisa NQ Bapak seperti apa? Pagi hari, siang hari, dan rata-rata waktu disisikan untuk menganalisa berapa lama? Oke, Pak Handoyo. Yang pengen tahu analisa saya, scalping saya, oke, confirm ini buy.
naik ya. Coba tes. Candlenya udah hijau. 82, 4722. Uh. Oke, kita tunggu. Goldnya juga lagi menunggu nih ya. Goldnya sell, Nasdaq-nya buy. Stop loss-nya coba kita lihat dulu. Stop loss-nya agak besar. Trade Nasdaq udah lama masih dakdikduk nggak Om? Masih, tapi ya itu kan kesiapan kita yang nomor 3, yang 3 poin tadi. Kita modalnya siap, tekniknya siap, sama perasaan juga siap. Kalau misalnya modalnya nggak siap, pasti dakdikduk. Oke ya, Nasdaq-nya udah naik. Goldnya juga udah turun. Mudah-mudahan bisa cover loss yang tadi. Wow, udah $20. Tadi loss kita sekitar $15 ya teman-teman ya. Dari Nasdaq. Buy stop Nasdaq yang di atas juga udah kejemput. TP di mana? TP di mana? Ayo di mana TP-nya ayo. Cari dulu dia koreksinya di mana. Kalau buy stop NQSL berdasarkan apa? Om J. Tetap kita pakai support resisten, terus juga Fibonacci. Nah, ini juga pengaruh nih, yang pink, namanya EMA 8. EMA 8 atau EMA 9 itu cocok banget buat konfirmasi. Kejar 4, 2, 3, 6. Jauh sih sebenarnya ya kalau untuk sini. Saya tadi nggak expect bakal terbang. Tapi biasanya karena scalping ya, scalping saya sekitar 15-20 pip, ya udah dapat $15-20, saya close gitu. Yang penting amanin dulu posisinya, apalagi nih ditonton sama berapa ratus orang nih. Tadi yang ikut webinar berapa ya? 150 yang nonton dan belajar live trading. Biasanya targetnya di sini 423 udah ketembus, berarti dia naik lagi. Oke, sudah bisa SL plus. Boleh, Pak Rizal, SL plus. Break even ya, jangan lupa. Tadi 207, berarti SL-nya di sekitar 15208 atau 10 lah sekalian. SL plus. Yang posisi buy tadi ya, itu boleh SL plus. Jadi, nah, apalagi udah kayak gini nih, enak banget nih.
Naik, breakout dari Bollingernya. Candle kedua hijau, candle ketiga hijau. Mantap kali nih. Jangan lupa ya, jangan terlalu over. Jadi tetap harus diamankan posisinya. Saya nggak perhatiin gold karena saya nggak tahu karakteristik dari gold tuh gimana. Ya mudah-mudahan aja dia turun cuan. Supportnya di berapa? Tadi kita loss berapa ya? Nasdaq sell loss 13 tambah 8, 21, 22, 25 lah ya. Tadi kita loss nih di Nasdaq. Kurang lebih $25. Wow, udah profit $30, udah mengcover lossnya. Om, TP-nya di mana? Saya jadi takut, oi. Takut modalnya kekecilan sih, Pak Rizal. Nggak siap modal, nggak siap teknik, terus juga perasaannya nggak happy. Pastilah. Oke, goldnya juga udah cuan ya. Copet 30 pips, kayaknya lumayan nih Om. Ini berapa pips nih? Dari tadi 205, sekarang udah 209, udah 20 pip nih. Kalau berdasarkan rules trading sih udah 20 pip, 30 pip oke lah. Yang penting profit gitu, sedikit-dikit lama-lama jadi bukit. Aku close Om $4. Mantap Pak Heru, selamat ya udah cuan. Oke, trading happy, profit happy. Oke, udah cukup aja ya. Udah over nih webinarnya, udah 2 jam lebih, kasihan adminnya. Kita close aja, clear semua posisi. Dah. Saya udah clear posisi. Jadi buat teman-teman semoga bermanfaat edukasi yang diberikan pada malam hari ini. Tadi juga kita udah sama-sama contohin gimana live tradingnya, gimana kita harus nunggu. Lebih baik kita sabar menunggu untuk entry posisi daripada kita nunggu untuk posisi floating. Harus happy ya teman-teman ya, nggak boleh galau, nggak boleh takut, nggak boleh sedih. Ingat, kita trading harus mempunyai happiness yang tadi ya. Kita nggak boleh. Arigato maniin, Nasdaq, goldnya juga alhamdulillah profit. Oke teman-teman, makasih semua yang udah hadir. Sampai ketemu di edukasi selanjutnya. Bye-bye, thank you.